Teman-teman, film itu drama Indonesia di tahun 2022 yang memang disutradarai oleh Anggi Friska. Wah, keren banget karena dibintangi aktor cilik yang menyandang disabilitas. Dan itu beneran Tegar tuh ya, beneran orangnya itu ya? Iya. Jadi ini kisah nyata. Tuh. Ini tuh kisah nyata yang seorang anak yang ditinggal ayahnya karena disabilitas tadi, betul Dan Sarah. dia lihat ibunya nggak sayang. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast Sarah Musawa dengan saya Sarah dan Bunda Lisa. Kali ini kita mau membahas Ayo. Kita mau bahas apa sih? Apa? Ya, aku tahu. Apa itu? Tegar. Tegar. Tahu nggak teman-teman Tegar apa? Apa Sarah Tegar? Tegar itu anak yang kesian. Tahu. Jadi ya cerita panjang ya. Dia itu cerita intinya. Dia cuma punya satu anak. Nah itu tangannya punya, kaki satu yang nggak punya, kaki tangan satu juga nggak punya. Nah teman-teman dimanapun berada, jadi kemarin itu kita bersama sinias muda dan teman-teman di Baitul Iza ya, kita nonton Tegar. Tegar itu film drama Indonesia ya Sarah ya. Pokoknya seru banget deh. Nah teman-teman, film itu drama Indonesia di tahun 2022 yang memang disutradarai oleh Anggi Friska. Wah, keren banget karena dibintangi aktor cilik yang menyandang disabilitas. Dan itu beneran Tegar tuh ya, beneran orangnya itu ya? Iya. Jadi ini kisah nyata. Tuh. Ini tuh kisah nyata yang seorang anak yang ditinggal ayahnya karena disabilitas tadi, betul Sarah. Dan dia lihat ibunya nggak sayang, ibunya. Ya. Terus dia kakinya salah satu yang sayang, dan kakinya tuh orang kaya ya bisa disebutnya. Kakeknya punya perusahaan dan kakeknya ngomong sama tim-tim perusahaannya kalau ini yang akan ngelanjutin dia. Tim-timnya heran karena nggak ada kuis. Ya, jadi bener loh, semua yang diucapkan Sarah tuh luar biasa gitu. Sarah berarti masih inget, top banget. Jadi memang mungkin bukan seorang ibu bukan tidak sayang, tetapi saking sayangnya karena dia penyandang disabilitas, dia nggak mau kalau anaknya tuh dikucilkan, dibully gitu ya Sarah ya. Karena ibunya tuh takut gitu kalau nanti anakku diolok-olok teman-teman lain gitu, dibully. Jadi makanya tidak boleh sekolah gitu. Semua fasilitas sudah dilengkapi ya Sarah. Pokoknya dari kolam renang, permainan. Tapi Masya Allah keren ya kakeknya ya. Dia hebat gitu karena dibantu kakeknya, penyandang disabilitas yang tidak punya tangan, punya kaki hanya satu, dia bisa melukis. Ya nggak Sarah? Betul, sakit amat deh. Tunggu. Dia tuh kayak gini, terus ini. Kenapa Sarah? Ini kakinya sama dia kayak dilukis, tangannya nggak gini. Terus jadi gambar muka kakeknya. Nah, benar. Jadi memang karena yang dia punya, katakanlah anggota tubuhnya hanya di kaki, satu kaki, tapi dia bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Misalkan membangunkan tidur gitu, kakek bangun gitu, dia dengan kakinya, sampai dia berusaha ya untuk masak sendiri, Untuk ganti pakaian, pakai baju sendiri, bener Sarah. Terus sampai dia kabur akhirnya. kabur gitu. Iya, jadi kakek itu memberikan semangat yang luar biasa. Walaupun kondisinya tidak sempurna, tapi kamu hebat gitu, kamu kuat, dan itu terekam terus gitu sama si Tegar, sehingga si Tegar berusaha bagaimana sih gitu, aku harus bisa buka baju gitu.
karena dia kan nggak punya tangan. Coba bayangkan selama ini mandi dimandiin ya. Yang dia kan punya dibeliin kakeknya tuh sebelum kakeknya meninggal, dibeliin tante bot. Kakeknya pernah ngomong kalau ini bisa membantu, jadi dia ngomong tante bot, aku Tegar pengen ganti baju. Iya betul. Terus mandi kan di TV-nya nyala yoga. Iya, terus yoganya tuh kayak kakinya ke sini terus kebuka. Nah, jadi benar yang dibilang Sarah. Tante bot itu katanya bisa membantu, tetapi kan itu berupa informasi dan tayangan TV gitu ya. Dalam arti gini, yang Sarah bilang, Tante bot, Tegar mau buka baju, gimana caranya gitu. Dikasih tayangan yoga, ternyata apa? Fleksibilitas dari tubuh kita. Ketika kaki diangkat, terus dia berusaha, nah itulah kelenturan kakinya bisa mencapai di belakang nih leher kita. Terus akhirnya bisa nyopot bajunya. Masya Allah, keren banget deh. Bisa nyopot baju dengan kakinya gitu ya. Buka bajunya, buka celananya gitu. Jadi bisa ke kamar mandi sendiri gitu. Sebelumnya ya dia belum bisa ya, belum dilatih. Karena memang semua difasilitasi gitu, dengan asisten rumah tangganya semua. Tapi ketika dia sudah berusia 10 tahun, permintaannya dia untuk apa, Sarah? Sekolah. Nah, untuk sekolah, tapi tetap ibunya tidak mengizinkan karena takut dengan dunia luar, kamu bakalan diolok-olok gitu. Tetapi kakeknya tetap, aku akan berikan hadiah apapun di usia kamu yang ke-10 gitu ya, karena dia minta sekolah. Boleh, besok kita sekolah gitu. Tapi ternyata kakeknya meninggal dunia, meninggalkan Tegar. Sedih banget ya. Bagian yang nama depannya Tegar apa? Satria Tegar Kayana. Apa gitu kayak kata-kata. Terus Tegarnya jawab, cucu namanya bukan gitu. Jadi itu yang bikin kita ketawa tuh bukan. Jadi Jaban, tapi bukan Jamban ya gitu. Jaban namanya. Nama panjangnya itu Kevin. Jaban Kanaya itu ya kalau nggak salah ya. Lupa deh Bunda juga. Jaban ya, bukan Jamban. Nah makanya lupa Bunda juga gitu. Keren banget deh. Emang dibintangi sama asli aktornya yang top aktor papan atas, Deddy Miswar. Jadi keren banget gitu. Iya itu aku udah sering banget yang kakeknya itu tuh, aku udah sering banget lihat film-film tuh ada dia. Jadi dia juga main di film-film kalau puasa, kalian tahu. Betul. Dia jadi siapa? Jadi ustadznya. Terus dia juga main di film banyak banget. Betul Sarah. Kan Tegar ini kisah nyata ya. Jadi emang ada anak asli kayak gini, dan itu pun dia juga yang lagi dimaksud. Tapi jadinya dia dipanggil untuk membuat filmnya dia. Jadi ada banyak donasi yang masuk. Pokoknya luar biasa deh. Jadi Allah itu semua memberikan anugerah kepada kita semua. Kita yang dikasih kesempurnaan ya Sarah ya, harus bisa berusaha dong lebih dari Tegar gitu. Tegar aja yang tidak sempurna ya, dalam arti dia tidak lengkap anggota tubuhnya, dia penyandang disabilitas, tapi akhirnya dia bisa sekolah. Seru banget ketika melihat dia berusaha bersepeda yang cuma satu kaki ini. Karena satu kayuhan kok bisa jalan, nggak pegang tangan loh, padahal tangannya memang tidak punya tangan ya. Jadi dia hanya benar-benar dengan satu kaki mengayuhnya, tapi bisa berjalan dan bisa terarah dengan baik. Luar biasa, karena memang butuh latihan ya gitu. Tidak semua orang juga mungkin langsung bisa, tetapi butuh latihan dan dilatih untuk berenang juga ya. Masya Allah, cuman kaki satu tapi dia bisa nyelam, bisa berenang. Karena untuk melewati rumahnya tuh mereka lewat terus yang dia sempat ketemu sama imam jadi temannya ya. Masya Allah, keren banget deh pokoknya. Dan
karena dia nggak pernah melihat dunia luar, ketika ketemu teman-teman atau orang lain di dunia luar ketakutan ya. Kasihan juga ya. Bunda tuh sempat nangis loh. Sarah nangis nggak? Enggak. Beneran? Bener, aku malah sibuk kepusing. Aduh. Ngomong gini, kasih main aku pusing banget. Dia merah gitu. Kacit juga kacit, so pusing banget kacit. Ya Allah. Kasih emang ngasih tau ke mama tuh lemah Sarah tuh dari tadi pusing terus. Bukannya nggak diam nonton film, nggak fokus ke film terus sampai gak habis bentar. Iya, pokoknya teman-teman kalau nggak nonton Tegar kayaknya rugi banget gitu, karena itu jadi pembelajaran untuk kita semua. Tadi kesempurnaan ya, dalam arti tidak selalu gitu, karena tadi ya, kurangnya kasih sayang si anak, jadi percaya dirinya jadi kurang. Misalkan kayak Tegar dalam kondisi yang disabilitas, terus diberikan kasih sayang yang penuh, dia diberikan kasih sayang tapi hanya separuh karena ayahnya ninggalin pergi gitu ya. Ayahnya nggak terima dan ditinggal pergi. Bunda tuh sampai bener-bener terharu. Ibunya mau buang ke hutan. Iya betul. Terus akhirnya itu pertamanya ibunya buang ke hutan, kakeknya ngambil, terus jadi kakek yang sayang. Ibunya itu tetap tinggal satu rumah, cuma ibunya nggak ngurus kayak. Iya, tidak peduli. Dia buat pesawat kertas tuh kayak gini cara megang. Terus kasih ke ibunya ini buat bunda. Terus Tegar apaan sih? Ibu lagi kerja gitu. Kesian. Pokoknya bener-bener ya, mamahnya itu rasanya tega banget gitu kalau seorang mama. Jadi kalau Bunda berpesan, ketika kita berteman dengan seorang anak disabilitas, janganlah mengolok-olok gitu. Ternyata dia kan juga manusia seperti kita yang punya keinginan maju, punya cita-cita gitu. Kalau salah ada, itu malah bukan dibully, cuma dibeluin terus kan. Bukan dibeliin dia jadilah help me out gitu. Jadi malah semakin baik perkembangannya gitu. Allah memberikan kita tubuh yang sempurna, harus kita gunakan dengan baik. Kita bersyukur kita masih dikasih kelengkapan. Itu aja sih yang paling penting ya Sarah ya. Kita harus menghargai nih setiap anggota tubuh kita gitu. Kasihan ketika seperti Tegar yang tidak memiliki anggota tubuh lengkap gitu kan. Makanya jangan segan-segan Sarah untuk melatih tubuh kita menjadi sehat dengan makanan-makanan bergizi juga ya Sarah ya gitu. Terus olahraga itu yang paling penting banget gitu Sarah. Terus menurut Sarah kesan apa setelah menonton Tegar? Udah agak enak, sedih ya, enak banget sama mamanya. Terus kayak kenapa gitu loh si teh isinya tuh mau ninggalin Tegar kan, Tegar manusia gitu. Terus juga kan teh isi dititipin uang untuk uangnya Tegar makan minum. Malahan sama teh isi karena pas itu teh isi belum gajian, mungkin gitu ya, uangnya dipakai untuk pulang kampung. Dan pas habis pulang Tegar udah gak ada tuh di rumahnya, dicari, telepon ibunya pulang, terus ibunya sempat nyampein, terus Tracy ngomong gini, ibunya udah gak ada, udah meninggal. Jadi itu ibunya udah gak sempat marahin lagi, ya udah nyari, terakhir ketemu pas lagi di tempat kerjanya bapaknya Imam ya. Sarah itu punya kesan yang sangat tidak suka kepada asisten rumah tangganya yang kala itu dia dilema. Jadi dia dipercayai untuk menjaga Tegar, tetapi teh isi punya problema juga, punya masalah yang kondisi ibunya sedang sakit gitu ya Sarah ya. Jadi dia dilema nih, mau nungguin Tegar atau dia mau tengok ibunya, tapi dengan tega dia meninggalkan Tegar sendirian. Dia sempat dulu gini doa buat terus ada suara toke. Sarah ingat ada suara toke ya Allah. Toke
enggak pergi. Tokek pergi. Terus terakhirnya pergi kan. Jadi dia mau pergi terus suara tokek satu kali lagi. Suara tokek terus jadinya enggak pergi terus makan. Allah itu kan suara tokek itu suara monyet. Gitu. Ya Allah, benar. Jadi sebenarnya sih itu kan cuman permainan ya. Jadi si isinya itu asisten rumah tangganya tuh dia dengerin tokek buat jadi acuannya dia pergi tokek atau tinggal gitu. Ternyata tokek itu dari Tuhannya, pesan dari Tuhannya gitu ya. Aduh lucu Sarah beneran. Gimana Sarah? Tapi seru kan ya? Seru karena kita bersama teman-teman di Baitul Izzah ya. Banyak sekali yang nonton. Ada sekitar 70 anak ya. Banyak anak-anak gitu. Keren banget deh. Ini yang Bunda salut sinias muda ini gitu. Ini yang paling keren karena dia ya penggeraknya. Coba kalau nggak ada dia kita nggak tahu ya. Ini tahun kita kedua ya nonton bareng bersama Baitul Izzah ya anak-anak panti. Yang tahun lalu kita apa nontonnya? Nusa dan Rara. Anak disabilitas juga tuh Nusanya. Kan dia kakinya ya. Tapi itu dikasih kaki. Pertanyaan itu teker sebelum kakinya pergi, kenapa nggak dipakein kaki palsu sama tangan palsu? Masya Allah keren banget. Harusnya kalau dipakein itu masih bisa. Iya ya. Gitu, ya. Kan kalau secara material dia tuh tidak kekurangan. Ya kaya lah ya sekali. Punya duit ya, tapi benar kenapa nggak dipakein? Tapi ya namanya itu kan cerita Sarah, namanya cerita drama Indonesia, jadi memang dibuat seperti itu gitu. Mungkin tadi karena orang tuanya itu belum percaya dengan kondisi, belum terima juga dengan kondisi tegar yang seperti itu, jadinya ya udahlah biarkan dia seperti itu tapi dikurung di rumah, orang lain tidak perlu tahu gitu. Cuma satu teh isi doang karyawan lainnya nggak ada yang diizinin tahu, nggak boleh masuk. Terus juga yang bagian apa ya? Apa Sarah? Yang apa sih yang tegarnya kayak ini loh, padahal Tegar tuh kan ini banyak banget uangnya, pakainya juga ini. Cuma rumahnya besar. Takut ibunya tuh takut banget kalau Tegarnya diomongin. Terus setelah Tegar kabur, padahal tuh orang-orang di sekitar baik. Nggak ada yang tahu ya. Cuma anak ini. Iya, karena memang ibunya tadi mengunci rapat-rapat kondisi anak yang mengalami disabilitas. Sebenarnya tidak perlu seperti itu ya Sarah. Insya Allah lah kalau zaman sekarang anak-anak yang seperti itu pasti dirangkul gitu, tetap diajak karena anak-anak Indonesia pasti punya rasa empati gitu ya, nggak diolok-olok tapi dirangkul. Hai kita main yuk gitu, diajak main, buktinya kemarin bersepeda ya. Wah luar biasa deh, senang banget ya Sarah ya kemarin ya. Dan kata-kata terakhirnya Bunda masih ingat ya? Lu udah nggak ingat? Bunda lupa. Yang kalau orang ini bisa, belum tentu belum tentu kita bisa. Betul. Kalau dia nggak bisa, belum tentu kita nggak bisa. Yes, betul. Iya benar itu, keren banget. Sarah inget loh, luar biasa. Ingat juga sih kalau di YouTube gak ada ya. Aku udah nyari. Udah nyari ya. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas Tegar. Kalian wajib nonton ya Bunda Liza. Seru mantap itu. Kita udah bahas Tegar yang apa tadi sebutinnya anaknya? Disabilitas. Jadi kesian banget. Kalau kalian nonton kayaknya nangis. Dan Bunda Liza mau ada kata-kata pesan buat kita manusia wajib bersyukur apapun kondisikan yang diberikan Allah, kita syukurin, kita nikmati, kita akan berjalan hidup dengan lancar. Oke. Kalian makasih udah nonton video sampai akhir. Semoga kalian nanti di rumah sehat selalu. Semoga kalian suka sama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.